Kata mereka, Indonesia itu surga. Dan Indonesia memang surga. I mean, this is what it is. Wow. Sayangnya, sudah lama manusia sebagai penduduk surga dimanjakan. Hingga lalai bahwa ada penduduk lain di dalam surga. Manusia sebagai penduduk surga terkadang juga lalai bahwa selain bisa menikmati surga dan seisinya, mereka juga harus menjaganya, bertanggung jawab atasnya. Manusia terlalu rakus, saya sebut seperti itu, untuk melakukan pembangunan. Kita juga harus mengerti bahwasanya kita di sini sebagai manusia itu tidak hidup sendiri. Ada kehidupan lain di dunia ini, ada binatang-binatang dan sebagainya. Nah, kalau sekarang alamnya dirusak, pohonnya mati, hilang, apakah kita akan mendapatkan suplai oksigen dengan bebas seperti itu? Kecuali kalau manusianya itu atau masyarakatnya mau membeli oksigen dengan per tabung yang sangat kecil, itu harganya 20.000 dan itu hanya bisa dipakai hanya beberapa menit saja, ya silahkan dikali saja sekarang 24 jam kali 20.000. Mungkin untuk keadaan di Indonesia sendiri ya, saat ini jumlah hutan itu semakin lama semakin berkurang. Nah, itu termasuk akibat semakin banyaknya penambahan jumlah ladang untuk pertanian, perkebunan, dan juga perumahan. Cukup mengkhawatirkan sih, soalnya kan kita bisa lihatnya di berita, di TV, di medsos, kalau satwa-satwa liar tuh sekarang udah mulai terancam kehidupannya karena habitatnya pun kayak udah mulai tergerus karena kita sendiri kan untuk pembangunan, untuk industri. Jadi emang benar-benar cukup mengkhawatirkan sih buat saya. Berkaca ke pengalaman ke Sumatera kemarin itu sering banget dapat cerita kalau dulu nggak jauh beda, maksudnya nggak kayak yang 100 tahun lalu, enggak, tapi kayak 5-10 tahun yang lalu tuh mereka cerita kalau di Sumatera Selatan di desa itu tuh masih banyak tuh kayak misalnya harimau gitu di hutan gitu, terus banyak juga ikan, paling banyak tuh ikan patin, pokoknya ikan sungai gitu, terus burung juga masih banyak, babi hutan, beruang, bahkan kancil gitu, masih banyak banget. Terus pas saya tinggal di sana selama setahun tuh juga banyak cerita bahwa sekarang harimau udah nggak ada lagi tuh. Harimau Sumatera kan emang entah endangered entah udah punah ya. Terus burung-burung juga masih ada, cuman nggak sebanyak variasinya kayak dulu kata mereka. Babi hutan juga udah jarang banget lewat, beruang apalagi gitu, ikan apalagi gitu. Kata mereka dulu kayak nyiduk gitu aja tuh udah dapet ikan gitu, tapi sekarang gara-gara sungainya juga dilewatin sama kapal tongkang tiap hari, ada perusahaan sawit di situ, ada minyak bumi di situ juga. Emang karena ada manusia yang tinggal di hutannya mereka mau nggak mau emang satwa liarnya emang minggir sih gitu. Jadinya karena minggir mungkin jadi nggak leluasa, jadi kayak mau cari makanan juga susah. Lama-lama mungkin karena makanan susah mereka nggak makan, lama-lama juga hilang-hilang sendiri gitu. Itu sih Di daerah sekitar Gunung Rinjani itu daerah rumah saya kan di sekitar sana ya, itu pohon-pohonnya sekarang sudah ditebang, diganti oleh tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah lah di sana, atau bahasanya mungkin dikonversi ya, lahannya itu dikonversi yang dulu penuh dengan tumbuhan-tumbuhan berbatang keras, namun sekarang banyak diganti dengan tumbuhan atau tanaman yang dimana tanamannya itu hanya bisa bertahan sebentar saja lah,
karena hanya bisa diambil buahnya saja, tapi tidak mampu untuk membantu ekosistem di sekitarnya kan, bahasa lingkungannya seperti itu. Mungkin seperti pohon-pohon yang memang asli di wilayah pinggir sungai itu merupakan tanaman yang digunakan untuk mencegah erosi, kemudian untuk mempertahankan air itu berada di wilayah pinggiran sungai. Itu membuat air bersih itu seperti sumber-sumber air itu tetap terjaga di situ. Akan tetapi ketika tumbuhan-tumbuhan yang memang asli di tempat itu diganti dengan tumbuhan-tumbuhan yang sengaja ditanam, itu berakibat bahwa efeknya itu kepada tumbuhan yang harusnya menangkap air hujan dan sebagai cadangan ketika musim kemarau itu sudah berkurang. Akhirnya sumber-sumber air itu ada yang kualitasnya berkurang ataupun kuantitasnya juga berkurang seperti itu. Dulu sih ingetnya tuh waktu zaman SD sih. Soalnya di belakang SD ku dulu tuh banyak kayak kebun-kebun gitu, banyak alang-alang, pohon-pohonan juga. Apalagi biasa kan namanya anak kecil kalau pulang sekolah tuh pasti selalu main dulu ke sana. Entah buat main petak umpet lah, lari-larian doang, atau cuma sekedar kayak nongki-nongki doang sama anak-anak SD yang lainnya. Kalau di daerah saya sendiri itu mungkin saya merasa bahwa dulu itu ketika kecil saya masih sering masuk di hutan-hutan bambu dekat dengan sungai di sekitar rumah saya. Itu dulu masih terbilang asri. Kemudian di dekat-dekat sungai itu masih belum ada rumah-rumah seperti sekarang, tetapi sekarang di wilayah pinggir sungai itu pun sudah digunakan sebagai rumah. Dan juga dulu saya waktu kecil itu bahkan hampir setiap hari bersama teman-teman saya itu melakukan suatu kegiatan, itu mandi di sungai. Kita nggak usah pulang ke rumah, karena apa, kita cukup membawa pancing saja, kemudian membawa korek api, selebihnya nanti kita memancing ikan. Karena kita mandi itu pun kita bisa melihat ikan di mana-mana di sana, jadi kita bisa menangkapnya dengan menggunakan tangan kosong, yang dimana di sana kita buat jebakan sudah bisa, karena ikannya sangat banyak. Kalau Bandung nih yang paling kerasa banget, karena waktu dulu kecil masih dingin banget, airnya juga masih dingin. Kalau orang Bandung bilangnya tiris, jadi masih dingin anginnya. Jadi yang diingat memang banyak hal baiknya sih gitu tentang masa kecil dulu.